Sudah mendapatkan? Semoga mudah-mudahan sudah mendapat ya. Sudah Bu di GCR. Sudah ya? Oh, digeser. Oke, terima kasih Bu Nadel. Oke, untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena besok libur, jadi kita percepat saja kelas kita malam ini. Ya, besok libur hari buruh. Kalau dibicarakan ya, besok kan hari buruh. Ada pertanyaan, apakah undang-undang perburuhan itu masuk ke dalam hukum kepariwisataan? Nah, ini ada yang unik nih. Orang pariwisata itu adalah orang-orang yang multidisiplin dan interdisiplin. Keilmuannya, keilmuan multidisiplin dan interdisiplin. Perbedaannya di mana itu multidisiplin dan interdisiplin? Kalau multidisiplin, maka keilmuan itu menggabungkan atau terkait dengan berbagai macam ilmu. Misalnya, ilmu tentang eh, DKV, ya kan? Jadi misalnya gini, eh, ilmu tentang eh, suatu keilmuan tentang bidang tertentu. Nah, bidang contohnya hukum lah, hukum. Hukum itu harus mempelajari dengan berbagai macam ilmu-ilmu murni lain. Jadi ilmu itu kan ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Ilmu murni itu adalah ilmu dasar. Contoh ilmu alam, fisika. Itu adalah ilmu-ilmu murni. Artinya ilmu tersebut hanya terdiri dari atau benar-benar murni dari awal dia berdiri dan tidak terkait dengan keilmuan lain. Nah, kalau ilmu terapan atau applied science, maka ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan. Nah, kecabangan atau perkembangan keilmuan lain itu ada yang namanya multidisiplin. Nah, multidisiplin itu adalah disiplin ilmu yang terdiri dari atau terkait dengan berbagai cabang ilmu lainnya. Sedangkan kalau interdisiplin, maka ilmu itu adalah ilmu baru yang lahir dari berbagai bidang ilmu. Dia menjadi ilmu tersendiri yang lahir dari berbagai macam ilmu. Nah, sehingga kepariwisataan, pariwisata itu adalah ilmu multidisiplin dan interdisiplin. Kenapa? Karena ilmu tentang pariwisata itu terdiri dari atau mencakup berbagai keilmuan lain, sosiologi, ekonomi, hukum, bahkan mungkin ilmu-ilmu lain yang merupakan ilmu-ilmu baru atau ilmu-ilmu terapan. Namun pariwisata oleh karena dia spesifik, maka tidak hanya menjadi suatu ilmu multidisiplin ya, tapi juga pada perkembangannya menjadi interdisiplin ilmu tersendiri. Artinya ilmu tentang pariwisata itu menjadi satu ilmu yang yang lahir dari eh, percampuran atau penerapan dari berbagai ilmu lain. Nah, ciri khas dari interdisiplin ilmu adalah perkembangan keilmuan itu tersendiri. Sehingga kalau kepariwisataan yang tadinya multidisiplin menjadi interdisiplin, naik kelas ya. Buktinya apa? Saat ini studi tentang kepariwisataan itu sudah sampai doktor terapan malah. Jadi sudah ada S1, S2, sampai S3. Nah, untuk keilmuan sendiri ada 2 cabang Bapak Ibu sekarang ini ya, yang betul-betul keduanya dikedepankan, yaitu vokasi dan non-vokasi atau akademik. Contoh, sarjana ilmu kepariwisataan atau S1 pariwisata. Bapak ini mungkin Bapak Ibu sekarang kan S1
manajemen pariwisata, ya. Ketika udah masuk ke manajemen pariwisata, maka dia sudah menjadi applied science, terapan. Nah, ada lagi STR atau sarjana terapan pariwisata. Saya belum tahu sudah ada yang membuka program itu atau belum. Tapi S2 sudah ada. S3 pun dokter sudah ada, dokter pariwisata. Sekarang kalau nggak salah dalam proses pembukaan untuk di Unpas ya, kalau nggak salah ya. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau sudah lulus S1 bisa ambil S2 dan ambil S3. Itu salah satu bukti atau ciri dari yang menunjukkan bahwa ilmu pariwisata ini merupakan interdisiplin ilmu, artinya sudah menjadi ilmu tersendiri. Nah, kaitannya dengan hukum adalah sebelum kita membahas lebih lanjut, kenapa pariwisata itu terkait dengan penerapan hukum. Kita balik dulu ke definisi pariwisata. Pariwisata adalah proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari suatu negara ke daerah, dari negara atau daerah. Artinya ada perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Yang namanya perpindahan orang, ya, dari satu tempat ke tempat lain, dalam perjalanannya itu secara keseluruhan akan melibatkan berbagai macam komponen. Orang-orang dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negara ke suatu negara, dari luar daerah ke suatu daerah, ya, untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan tertentunya apa? Yaitu untuk menikmati fasilitas yang ada di negara atau daerah yang dituju. Nah, itu pariwisata. Sehingga kalau perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain tidak memiliki tujuan yang terkait dengan menikmati fasilitas, maka dia tidak bisa atau belum bisa disebut dengan wisata. Namun demikian, oleh karena sekarang perpindahan itu sudah tidak lagi didikotomikan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, maka kemudian berkembang menjadi ekowisata. Ya, artinya suatu daerah atau suatu negara atau suatu wilayah yang memiliki potensi wisata dikembangkan tidak hanya bisa mengembangkan dari apa maksudnya tuh tidak hanya mengembangkan potensi wisata dari daerah tersebut, tapi juga terkait dengan peningkatan perekonomian. Pada saat pandemi, ketika pekerjaan atau akses untuk menuju satu tempat ke tempat lain atau menuju suatu objek untuk bekerja itu dihentikan, maka ada perubahan. Tempat-tempat wisata ya atau daerah-daerah yang memiliki potensi wisata, baik itu potensi untuk baik itu potensi untuk fasilitas dari wilayah tersebut juga dikembangkan menjadi potensi untuk bekerja. Artinya hotel itu tidak lagi menjadi tempat untuk staycation, tapi hotel itu dijadikan tempat untuk bekerja. Tidak hanya hotel sekarang ini, bahkan kafe sudah jadi tempat bekerja. Kemudian saya tidak tahu apakah sudah berkembang ke kapal pesiar misalnya menjadi tempat bekerja. Artinya ada pertemuan dari suatu pelaku bisnis antar negara yang jauh, kita ketemu aja di kapal pesiar yuk untuk operasional misalnya, untuk bekerja di kapal pesiar itu. Artinya ketika suatu bisnis itu bertemu di kapal pesiar, ya kan,
Kapal pesiar itu tidak lagi menjadi destinasi untuk wisata, tapi juga destinasi untuk bekerja. Nah, ini adalah konsekuensi dari adanya perkembangan proses yang ditimbulkan dari adanya perpindahan lalu lintas orang dari negara atau daerah. Nah, karena adanya proses, maka itu terkait dengan transportasi, akomodasi, objek wisata atau hiburan. Nah, oleh karena banyak proses atau banyak aspek yang ada di dalam proses tersebut, disitulah letak mengapa orang-orang pariwisata itu harus memahami segala macam peraturan yang melekat. Bahkan tidak hanya level-level dari manajemen yang sebaiknya memahami, tapi juga level-level pelaku usaha, pelaku di tingkat bawah. Mengapa demikian? Karena banyak aspek yang kemudian muncul terkait dengan konsekuensi pelanggaran hukum itu justru muncul dari tindakan-tindakan orang-orang yang ada di bawah. Saya nggak bilang bawah ya, mungkin dari tindakan-tindakan orang-orang yang ada di atau yang melakukan langsung operasional di lapangan. Jadi itu seringkali seperti itu. Pelanggaran hukum itu tidak hanya memiliki potensi dilakukan oleh level manajemen ke atas, tapi juga justru pelanggaran hukum itu terjadi di tingkat operasional. Dan potensi untuk orang-orang yang ada di dalam proses atau orang-orang yang ada di dalam manajemen suatu aktivitas pariwisata itu justru bersentuhan dengan hukum atau menjadi dampak itu bukan sekedar dilakukan oleh level manajemen ke atas, tapi juga pada tingkat level manajemen hingga operasional lapangan. Contohnya, misalnya terkait dengan kita ambil di sini makan minum, ya kan? Menyediakan makanan dan minuman yang menyebabkan atau bisa menimbulkan mabuk misalnya minuman. Apabila dari level pelaksananya tidak memiliki batasan, maka bisa menimbulkan potensi pelanggaran hukum. Kalau tidak salah, saya pernah baca waktu itu sempat terjadi ya, bartender meracik minuman, ternyata minuman yang diraciknya itu terlalu keras mungkin, sehingga tamu yang diberikan racikan dari minumannya itu sampai meninggal dunia. Nah, siapa yang menyangka? Kan nggak ada yang menyangka. Tapi justru oleh akibat dari perbuatan itu, akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh si bartender tersebut, maka sanksi bahkan bisa mengenai level manajemen, berpotensi untuk terhentinya kegiatan operasional. Nah, oleh karena itu seringkali kita dari orang-orang yang level-level bidang hukum itu menyarankan kepada manajemen dari suatu pelaku pariwisata agar ada edukasi tentang hukum tidak hanya kepada level manajemen ke atas, tapi juga kepada pelaku di tingkat lapangan. Nah, saya juga ingin mendapatkan informasi nih dari Bapak Ibu. Apakah di tempat Bapak Ibu bekerja, pengetahuan dasar atau sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada itu pernah diberikan kepada level yang bekerja di lapangan atau tidak? Atau mungkin hanya level manajemen saja yang diberikan. Padahal kalau perlu yang ngurus parkir sekalipun dia harus diberikan pengetahuan tentang aturan-aturan yang terkait dengan bidang kerjanya. Jadi tidak harus diberikan informasi tentang peraturan yang menyeluruh, tapi juga yang terkait dengan
bidang kerjanya. Itu baru dari level parkir. Seringkali kita mendengar ada clash ya, atau pertengkaran yang terjadi di lokasi parkir. Salah paham, kemudian menyenggol atau bahkan terjadi pencurian di tempat parkir. Nah, itu potensi-potensi yang bisa muncul akibat adanya pertukaran orang dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang marketing. Nah, khusus untuk orang-orang marketing ini juga sebaiknya tahu lingkup atau peraturan apa saja yang terkait dengan pekerjaannya. Jangan sampai misalnya ketika Bapak Ibu berprofesi sebagai marketing di suatu bidang pekerjaan tertentu, tapi tidak memahami hal ihwal yang terkait dengan aturan yang melekat dengan bidang bisnisnya, maka ketika terjadi suatu kendala yang terkait dengan hukum, maka yang pertama kali dicari adalah orang marketing, bukan pimpinan di atas. Ketika terjadi konsekuensi hukum atau tuntutan dari pelanggan kepada bisnis tertentu, maka yang dicari pertama adalah orang-orang yang berada di level terdepan. Orang-orang yang berada di level terdepan siapa? Marketing, CS, ya kan? Kemudian kalau di bank mungkin tellernya, kalau di hotel mungkin ya orang-orang FO. Di sini ada yang di FO nggak? Orang-orang FO itu harus tebal muka ya, karena sebagai orang-orang yang ada di garis terdepan, konsekuensi pertama yang akan dihadapi adalah ketika terjadi komplain. Masyarakat tidak mau tahu, karena yang pertama kali ditemui adalah orang-orang di garis depan. Ada banyak peraturan. Di sini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur kegiatan wisata secara keseluruhan. Namun demikian, dari sebagai applied science-nya adalah sebagai terapannya adalah tidak hanya undang-undang ini yang perlu diketahui. Banyak undang-undang lain yang kemudian harus dipelajari atau harus diketahui oleh para pelaku dari pariwisata itu tersendiri. Dan undang-undang itu atau peraturan-peraturan itu tidak hanya yang ada di level atas, tidak hanya di tingkat undang-undang, tapi juga peraturan-peraturan di daerah. Walaupun seringkali ya Bapak Ibu, seringkali nih undang-undang dalam tanda kutip tidak selaras dengan peraturan di daerah. Harusnya selaras, tapi ada kalanya tidak selaras. Undang-undang mengatakan tidak secara gamblang mengatakan larangan, tapi peraturan di daerah dengan adanya perda mengeluarkan larangan tersebut. Bisa atau tidak? Tentu bisa. Kenapa? Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang hanya berlaku di daerahnya itu. Untuk kepentingan siapa? Tentu untuk kepentingan masyarakat atau keberlangsungan dari suatu pemerintahan di daerah tersebut. Contohnya, peraturan tentang perempuan harus mengenakan kerudung atau jilbab di Aceh. Apa konsekuensinya bagi pelaku wisata di sana? Tentu ada. Artinya untuk pelaku wisata atau yang apabila Bapak Ibu ingin membuka potensi wisata di Aceh, tentu harus sejalan dengan peraturan pemerintah daerah. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa menyatakan bahwa ketika kita membuka suatu potensi wisata di suatu daerah,
maka yang menjadi acuan kita hanyalah undang-undang di tingkat nasional, tapi mengabaikan peraturan yang ada di tingkat lokal. Itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena apabila hal itu kita paksakan, maka konsekuensi pertama yang akan diterima adalah penolakan dari masyarakat. Nah, ketika sudah ada penolakan dari masyarakat terhadap usaha atau pelaku apa usaha bisnis wisata yang kita jalankan, maka keberlangsungan untuk menjalankan usaha tersebut tidak bisa dijamin kontinuitasnya. Ini kita lihat aja ya. Ini bisa dibaca, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mempelajari hal ihwal yang terkait dengan peraturan yang ada di atau peraturan yang terkait dengan kepariwisataan itu tidak hanya undang-undang, tapi juga peraturan hingga ke tingkat daerah. Atau kita tidak bisa hanya berpegang kepada satu aturan saja, tapi juga terkait dengan aturan-aturan lain yang bahkan aturan-aturan itu bukan sekedar formal law, ya, bukan sekedar aturan formal, tapi juga aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, sehingga menjadi orang yang berkecimpung di dunia kepariwisataan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena menurut saya orang-orang yang berkecimpung di dunia kepariwisataan itu dia adalah orang yang punya wawasan terbuka. Tidak bisa kita berkecimpung di dunia wisata tapi melihat dengan kacamata kuda. Saya hanya ingin menjalankan istilahnya misalnya contoh, saya hanya ingin jualan kok, tidak ingin mengganggu yang lain, tapi kalau yang dijual itu ternyata bertentangan dengan budaya setempat, tentu tidak bisa ya. Menurut undang-undang pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sehingga suatu objek wisata itu tentu harus ada fasilitas. Fasilitas seperti apa yang harus diberikan atau harus ada di suatu objek wisata? Tentu tergantung kepada target market, tergantung kepada objek apa yang dijual, tergantung kepada dukungan dari pemerintah daerah. Fasilitas bukan berarti harus yang termewah, tapi yang sesuai. Nah, oleh karena ada perbedaan pendapat dari fasilitas ini, sehingga contoh ya, desa wisata. Desa wisata itu, di beberapa desa wisata, itu fasilitas yang ada di desa itu bisa membuat lokasi desa menjadi kota yang dipindahkan. Padahal konsep dari desa wisata itu adalah desa yang dijadikan objek wisata yang membuat atau ingin menjadikan orang ingin membuat orang lain atau ingin membuat atau mendatangkan orang datang ke desa itu untuk menikmati desa, bukan menikmati kota di desa, ya kan? Namun demikian karena ada perbedaan pemahaman tentang fasilitas dari pelaku usaha yang belum sesuai dengan apa yang sesungguhnya diinginkan, sehingga konsep desa wisata itu seringkali menjadi tidak murni, bukan lagi
orang datang ke desa, menikmati wisata di desa, menikmati pemandangan desa, menikmati gemericik air di kamar mandi yang sepoi-sepoi, mungkin yang jendelanya terbuka lebar-lebar, itu tidak didapatkan karena fasilitas kota pindah ke desa. Jadi bukan desa wisata, tapi wisata desa. Nah, itu ada perbedaan. Kemudian oleh karena fasilitas dan layanan yang diberikan di objek wisata itu seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, maka dukungan dari pemerintah daerah itu pun seringkali tidak seperti yang diinginkan. Contohnya, ketika ada penutupan tempat wisata atau objek wisata oleh pemerintah daerah. Ketika ditutup, ya, kacamata pemerintah daerah yang menutup adalah karena tidak sesuai atau tidak memenuhi peraturan yang ada. Namun, kacamata pelaku itu lain. Kacamata dari pelaku wisata itu atau pelaku bisnis wisata itu adalah ingin memenuhi keinginan dari pengunjung atau pelanggan. Nah, ketidaksesuaian itu membuat konflik yang berakibat atau berdampak pada terhentinya kegiatan wisata tersebut. Pertambangan, Bapak Ibu kan ada di banyak nih yang di dunia pertambangan. Di contoh nih waktu kasusnya Harvey Muiz, ketika Harvey Muiz sebagai perantara menambang timah di lokasi yang seharusnya itu tidak ditambang, di mata masyarakat itu mendatangkan keuntungan karena lokasi penambangan liar itu secara tidak langsung sebetulnya memberikan dampak ekonomi. Tapi di mata pemerintah tentu itu merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin membuat suatu khususnya ya kegiatan wisata, maka harus mempertimbangkan segala macam dukungan yang ada. Tidak hanya sekedar mendapatkan atau tidak hanya sekedar ditujukan untuk memenuhi keinginan dari calon pelanggan, tapi juga harus memenuhi dalam tanda kutip keinginan dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat. Nah, oleh karena banyak unsur yang ada di atau yang terkait dengan kepariwisataan, maka usaha-usaha pariwisata pun semakin berkembang. Ada usaha jasa. Saya waktu SMA saya di Bogor. Di Bogor itu dulu di Kebun Raya Bogor itu masih banyak orang asing yang datang ke kebun raya. Kalau dulu banyak, kalau sekarang saya lihat tidak sebanyak dulu. Bisa dihitung malah kalau ada orang asing yang datang ke kebun raya. Tapi dulu waktu saya SMA tahun 91 sampai 93, kebun raya Bogor itu menjadi objek yang didatangi secara banyak sekali ya orang-orang asing yang datang ke situ. Sehingga dalam tanda kutip sampingan saya waktu SMA adalah tujuannya tuh sebetulnya hanya ingin melancarkan bahasa Inggris pada waktu itu ya, namanya anak SMA ya. Tapi pada realisasinya adalah ketika saya mengantarkan orang-orang asing itu menunjukkan tempat di seputar Kebun Raya Bogor, dalam tanda kutip ada jasa yang diberikan oleh mereka. Contohnya mereka jasanya tidak dalam bentuk uang ya, anak SMA tahu sendiri. Mereka senang diberikan
saya ceritain tentang Bogor, saya ceritakan tentang kebun raya gitu kan, mereka senang. Akhirnya membeli makanan, saya dikasih gitu. Nah, itu adalah bagian dari usaha jasa pariwisata yang dalam tanda kutip tidak resmi ya. Kalau sekarang kan ada pemandu wisata yang resmi. Tapi dulu waktu zaman saya masih SMA 91 sampai 93, ya mungkin kalau sekarang itu disebutnya pemandu wisata ya, tapi ya kalau dulu kan tidak ada pelatihan khusus ya, asalkan kita sering ada di sekitar Kebun Raya Bogor, kemudian tujuannya hanya ingin melancarkan bahasa Inggris, namanya pada waktu itu masih sekolah, kenalan sama orang asing, sama bule gitu. Pada waktu itu kan senang ya namanya anak sekolah. Kemudian saya ceritakan tentang Bogor, saya ajak ke loket, saya belikan tiket masuk ke Kebun Raya Bogornya, itu mereka senang. Pernah dikasih 5.000 dulu tuh. 5.000 tahun itu ya, 5.000 rupiah ya, bisa buat jajan seminggu itu. Karena waktu saya tahun 91 dikasih uang jajan itu 1.500. Jadi kalau dapat 5.000 bisa buat 3 hari. Lumayan ya. Nah, kemudian yang terkait lainnya contohnya usaha objek dan daya tarik, usaha sarana pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan dan minuman, kemudian penyediaan akomodasi, informasi, konsultan, pramu wisata, wisata tirta, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh yang umum kita temui. Nah, oleh karena ini banyak hal ihwalnya, tentu ya terkait dengan peraturan ada. Jasa transportasi, apabila Bapak Ibu bekerja atau membuka usaha jasa transportasi, lagi ini peraturan yang terkait dengan usaha Bapak Ibu tidak hanya sekedar perizinan untuk menjalankan usaha, tapi juga harus mengetahui apa saja aturan-aturan yang terkait. Akomodasi, kemudian jasa informasi. Bisa nggak kira-kira kita membuka jasa informasi? Atau jasa konsultan? Atau hal lain yang kira-kira bisa dijadikan objek baru untuk usaha. Ada nggak yang belum saya masukkan di sini? Coba. Saya ingin tahu nih pendapat Bapak Ibu. Jasa apa lagi yang kira-kira bisa masuk di dalam lingkup wisata ini? Makanan, minuman, konsultan, akomodasi, tirta, spa, jasa penitipan anak di lokasi wisata ada nggak ya kira-kira? Siapa tahu eh, penitipan anak di hotel untuk peserta rapat, kan seringkali tuh hotel itu kan ini ya, ini saya belum pernah jarang sekali ya, hotel itu kan seringkali jadi tempat untuk rapat ya kan, rapat kantor atau rapat dinas gitu ya. Bukan tidak mungkin pesertanya adalah ibu-ibu misalnya yang dia tidak bisa meninggalkan anaknya. Tapi kalau di hotel itu menyediakan tempat untuk penitipan anak balita, bukan tidak mungkin hotel itu jadi tempat yang dituju oleh para penyelenggara dinas. Kenapa? Karena kegiatan rapat, kegiatan seminar misalnya, kegiatan-kegiatan yang pertemuan apapun gitu, pelatihan kan banyak tuh di hotel, diselenggarakan di hotel. Menyediakan fasilitas untuk penitipan anak misalnya. Sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri dari suatu suatu usaha yang ingin atau suatu kantor pemerintah ya untuk menyelenggarakan rapat di situ saja karena di situ ada tempat penitipan
anak balita. Jadi karyawan saya atau orang-orang yang ingin saya undang itu bisa mengajak keluarganya atau bisa mengajak anaknya untuk dititipkan di situ. Pernah nggak? Ada nggak? Coba di sini saya kalau nggak salah ada Bu Sani. Bu Sani kan marketing hotel ya Bu Sani ya? Mana Bu Sani? Coba Bu Sani bisa sharing nggak Bu Sani? Bu Sani, mungkin sambil tidur ya Bu Sani kuliahnya. Oke, nggak apa-apa lanjut. Hadir Bu. Oh, hadir. Lagi di mana Bu? Lagi di rumah Bu. Oh, lagi. Nah, Bu Sani kan marketing di hotel ya. Nah, kira-kira pernah nggak ada pengalaman Bu Sani hotel yang menyediakan fasilitas untuk penitipan anak? Kalau penitipan belum sih Bu. Paling kita menyediakan fasilitas seperti permainan anak atau game, ya seperti kids corner aja sih Bu. Oh, tapi tidak bisa dititipkan ya? Betul. Coba dibikin satu ruangan yang bisa dititipkan. Kemudian jual fasilitas itu kepada kantor-kantor yang menjadi target pemasaran lah untuk penyelenggaraan rapat misalnya atau penyelenggaraan pelatihan. Itu bisa lebih menarik loh. Siapa tahu gitu kan. Iya Bu, iya. Karena wisata kita kan berkembang ya. Nah, ini materi ini hanya akan sekilas kita bahas karena setelah ini kita kan pertemuan kan hanya ada sampai berapa kali ya? 6 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya harapkan adalah setelah ini Bapak Ibu cari satu aturan atau cari satu undang-undang ya, peraturan lah ya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha Bapak Ibu yang Bapak Ibu geluti gitu. Atau misalnya seperti contohnya Bu Sani. Bu Sani bukan bekerja sebagai marketing hotel atau marketing LPK. Nah, di situ kan ada peraturan yang terkait dengan lingkup kerja Bu Sani. Misalnya peraturan, ambil satu saja. Misalnya apa? Contoh lain misalnya Pak Restu. Pak Restu kan bekerja di ini ya, apa namanya? Prima Rasa ya. Prima Rasa itu menyediakan makanan, minuman, cemilan lah, menjual kue-kue tapi skalanya besar, cabangnya banyak. Nah, Pak Restu cari satu saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usahanya Pak Restu. Dan apakah usaha tersebut atau apakah peraturan perundang-undang itu sudah dijalankan oleh perusahaan dari Pak Restu. Contoh, karena Pak Restu bidang usahanya ada di dunia makanan minuman, maka Pak Restu contoh ya bisa mengambil satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha Pak Restu, yaitu ketentuan tentang jaminan halal. Nah, kemudian dicek apakah perusahaan Pak Restu sudah memenuhi. Ternyata sudah. Apa buktinya? Karena usaha saya atau tempat saya bekerja sudah memiliki peraturan atau sudah memiliki sertifikat halal misalnya. Atau contoh lain misalnya buat Bapak Ibu yang ada di pertambangan, Bapak Ibu tinggal pilih satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha Bapak Ibu. Dan bukan hanya memilih, tapi juga dijabarkan apakah perusahaan Bapak Ibu sudah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Kalau sudah, apa buktinya? Kalau belum, mengapa belum? Nah, siapa tahu dari hasil tulisan dan telaah Bapak Ibu, perusahaan mendapatkan masukan atau input. Contohnya di mana nih? Pak siapa nih? Ibu Wahyuni. Nah, Ya Bu, selamat malam. selamat malam Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni di bidang apa dunia pekerjaan? Tata Boga Bu. Tata Background. boga. Nah, itu Ya. bisa tata boga di perhotelan ya? Iya Bu. Oke. Nah, Ibu Wahyuni bisa mencari satu peraturan perundang-undangan yang mungkin terkait dengan usaha yang dijalankan. Kalau saya kan cuma karyawan misalnya kan, saya tidak tahu apakah perusahaan saya sudah memenuhi peraturan perundang-undangan itu. Nah, walaupun kita sebagai karyawan, kita tidak bisa menyatakan demikian. Kenapa? Karena suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh potensi pelanggaran itu dilakukan oleh pelaku di lapangan. Kalau yang lain misalnya, saya lagi pengen menyapa teman-teman perempuan ini. Ibu Vivi. Selamat malam Bu Vivi. Selamat malam Bu. Ya, gimana Bu Vivi? Boleh tahu bidang pekerjaannya Bu Vivi di bidang apa? Ibu maaf suaranya kecil banget Bu. Boleh tolong diulangin Bu? Oh ya, boleh tahu Ibu Vivi bidang pekerjaannya di Oh, bidang saya apa? di perhotelan Bu. Oh, di perhotelan ya, sama ya. Iya, sama. Jadi tinggal dicari aja ya Bu Vivi, satu aja. Sama yang Baik, lain, Bu. kalau sama dengan yang lain boleh gak? Ya boleh. Ibu Vivi nanti cari satu aja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhotelan. Apakah izin operasi atau banyak lingkupnya, kemudian dijabarkan, dituliskan apakah perusahaan perhotelan tempat Bu Vivi sudah memenuhi gitu. Baik, Bu. Iya. Yang lain? Saya pengen tahu nih yang di luar perhotelan, yang di luar pertambangan, ada gak yang berbeda, yang unik? Mayoritas kan kalau teman-teman Pertamina kan, Bapak Ibu yang di Pertamina kan pertambangan lah ya. Bu, kalau di LPK itu kan biasanya ada penyaluran siswa. Itu kan ada perundang-undangannya juga ya. Itu masuk Iya, berarti ya, Bu? masuk. Bu Sani bisa cari kayak di LPK nih. Ada peraturan terbaru nanti yang akan keluar di bulan Juni kalau nggak salah. Bahwa yang memberangkatkan siswa itu tidak bisa lagi agensi, tapi harus P3MI. Nah, kita tinggal cek apakah LPK Bu Sani itu sudah memenuhi ketentuan itu, atau mungkin LPK-nya Bu Sani apakah sudah memiliki peraturan yang lengkap terkait dengan rekrutmen, pendirian atau apa gitu. Kalau sudah, apa buktinya? Kalau ternyata belum, mengapa belum gitu. Hal itu kan bisa jadi masukan buat kita, buat tempat kita. Oh, ternyata kita belum punya, ternyata LPK-nya Bu Sani belum punya izin ini gitu kan. Sebaiknya diurus izin ini gitu, karena kalau tidak maka konsekuensinya apa. Nah, itu kan bisa jadi masukan buat tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, Karena baik, Bu. seringkali justru tingkat level manajemen itu tidak paham gitu kan, dan kita sebagai karyawan di level apapun kita bekerja, baik itu pelaksana langsung maupun di tingkat manajemen, kita harus paham. Terutama yang di lapangan justru. Karena yang pertama kali merasakan dampak dari pelanggaran peraturan perundang-undangan itu justru pelaku lapangan. Ya. Nanti saya akan kirimkan bukan materi ya, tapi
tugas apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Malam Bu, mau nanya. Silakan Pak Hendrik. Kalau saya kebetulan di catering, cuman Hmm. selain operasional, saya juga bersinggungan dengan teman-teman di serikat. Jadi saya juga bersinggungannya terkait dengan undang-undang tenaga kerja itu gimana Bu ya? Pak, bisa banget, Saya. bisa banget. Undang-undang tenaga kerja itu adalah undang-undang dalam tanda kutip yang wajib diketahui dan diikuti oleh semua entitas bisnis. Oke Bu, baik Bu. Makasih. Apakah eh, perusahaan Bapak sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja atau belum? Contoh dari izin cuti, dari gaji, dari apa? Apabila sudah memenuhi, buktinya apa? Apabila belum memenuhi, buktinya apa? Dan kalau tidak memenuhi tentu ada konsekuensi. Satu hal yang seringkali ditutupi oleh para pengusaha adalah bahwa ada relasi hubungan industrial antara industri dengan karyawan. Artinya ada hak dari karyawan untuk meminta keterangan dari manajemen atau hak karyawan untuk menuntut manajemen untuk memenuhi hak-haknya sebagai karyawan. Dan bahkan bisa dibawa ke Dinas Tenaga Kerja untuk didamaikan misalnya atau dicari solusinya. Nah, relasi hubungan industrial ini seringkali yang menjadi hal yang ditutupi oleh para pengusaha. Mengapa? Karena kalau sampai karyawannya dalam tanda kutip pinter, wah udah nggak bisa berkelit. Nanti saya untuk lebih jelas lagi saya tuliskan secara detail apa tugasnya. Nah tugasnya ini saya anggap ini kan seminggu 3 kali pertemuan ya Mbak Nadel ya. Mbak Nadel mana ada nggak ya? Masih ada nggak Mbak Nadel? Pertemuan lusa di hari Kamis kita anggap sebagai pertemuan pasif. Artinya itu adalah pertemuan di mana Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mencari referensi. Untuk pengumpulan, karena ini nanti akan saya pilih beberapa kasus untuk kita bahas. Tapi akan menjadi bagian dari nilai untuk UTS, Bapak Ibu. Artinya bagi yang mengumpulkan tugasnya, maka akan ada poin untuk nilai UTS. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat mengumpulkan atau tidak mengumpulkan, maka akan mengurangi nilai UTS. Untuk detailnya nanti akan saya berikan melalui Mbak Nadel apa tugasnya dan dikumpulkan di mana. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya? Nanti akan saya pilih. Kira-kira peraturan perundangan apa yang perlu kita bahas yang mungkin bisa mewakili semua bidang. Salah satunya mungkin Undang-Undang Tenaga Kerjaan ya. Itu menarik tuh dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang ingin tanyakan Pak Ibu? Kalau tidak ada, malam ini kelas hukum kepariwisataan selesai sampai di sini. Pertemuan hari Kamis adalah asinkronus ya. Asinkronus itu adalah pertemuan tugas. Bapak Ibu dianggap diberikan waktu untuk mengerjakan tugas karena akan kita bahas di hari berikutnya.
Kan ini hari Selasa. Tadi saya dapat info dari Mbak Nadel. Pertemuannya itu Selasa, Kamis, Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah, hari Kamis itu akan asinkronos. Jadi hari Kamis itu ada absensi, Bapak Ibu absensi, tapi waktunya untuk mengerjakan tugas. Artinya kita tidak ada pertemuan online, tapi Bapak Ibu apabila mengisi daftar hadir, maka dianggap hadir. Nah, kita akan diskusikan, saya akan pilih beberapa undang-undang, peraturan perundang-undangan yang Bapak Ibu sampaikan yang terkait dengan bidang untuk kita bahas di hari Sabtu. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin kalau dari tidak ada pertanyaan, sampai jumpa di hari Sabtu dan selamat mengerjakan di hari Kamis. Karena ada waktu nih, besok libur. Tapi mungkin di industri Bapak Ibu justru besok tuh hari yang hektik ya, bukan libur ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ada waktu 4 hari untuk mencari undang-undang. Satu saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan industri Bapak Ibu. Saya akan pilih satu dulu untuk kita bahas di hari Sabtu. Oke, baik. Kalau begitu, sampai ketemu di hari Sabtu. Untuk link pengumpulan tugas nanti akan diinfokan oleh Mbak Nadel. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.